Ya, peristiwa di Balikpapan tadi tentunya menambah panjang kasus yang melibatkan ambulans ketika sedang bertugas. Seperti kita ketahui, ambulans adalah salah satu kendaraan yang berhak mendapat ruang untuk melintas. Dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Sayangnya, banyak pengguna jalan yang belum memahami peraturan ini dengan baik. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi. Video ini memperlihatkan pengendara sedan menghalangi laju ambulans di Jalan Tol Jakarta-Tangerang mulai kilometer 20 hingga 22. Peristiwa itu direkam pada Sabtu 12 Maret lalu. Ambulans yang dikemudikan sopir bernama Hildam ini diketahui sedang membawa pasien dari Puskesmas Cisoka menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, Banten. Pasien tersebut adalah seorang wanita yang akan melahirkan. Meski pengemudi ambulans sudah membunyikan klakson berkali-kali, pengendara mobil mewah berwarna putih tersebut tidak memberi jalan. Sopir ambulans pun akhirnya mencoba menyalip dari sebelah kiri, tetapi secara bersamaan pengemudi sedan juga mengambil jalur kiri. Kedua kendaraan itu pun bersenggolan. Marah karena spion sebelah kiri mobilnya tersenggol, pengemudi sedan membuntuti ambulans sampai ke RSUD Tangerang. Kasus itu kemudian berlanjut ke ranah hukum dan sedang ditangani oleh Polresta Tangerang. Kasus menghalangi ambulans tidak hanya terjadi sekali, seperti yang belum lama ini terjadi di Tangerang yang kemudian viral. Lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika sedang bertemu ambulans di jalan dan bagaimana regulasinya? Menurut pakar safety riding Sony Susmana, masih banyak pengendara yang gagal memahami ambulans sebagai kendaraan yang membawa pasien dalam keadaan darurat. Ia menyebut dalam Undang-Undang Lalu Lintas sudah disebutkan ambulans harus diprioritaskan. Nah, itu yang harus dipahami si pengemudi Mercy. Kalaupun dia mau mengadu segala macam ditabrak, diserempet, sebenarnya itu akibat dari kesalahan mereka. Karena Undang-Undang Lalu Lintas sudah berkata harus kasih ruang kepada ambulans. Peristiwa pengendara sedan menghalang-halangi ambulans pun mendapat banyak sorotan dari warga. Kebanyakan menyalahkan ulah pengemudi sedan tersebut. Menurut pendapat saya sendiri sih, ambulan itu emang wajar ya mendapatkan privilege atau diskresi untuk lebih mendapatkan prioritas selama di jalan. Intinya wajib didahulukan dimanapun berada, apalagi kalau di perjalanan. Intinya kalau ambulan meraung-raung, intinya itu dalam keadaan kondisi gawat darurat. Senin siang 21 Maret Muhammad Hildam, pengemudi ambulans didampingi Kepala Puskesmas Cisoka, menjalani pemeriksaan untuk memberi klarifikasi di Satlantas Polresta Tangerang. Dalam pemanggilan pertama, pengemudi mobil sedan tidak hadir. Cuma kronologis. Begitu aja. Ada berapa pertanyaan Bang ini? Lumayan. Tapi ada tuntutan dari pihak medis sendiri Bang ke Abang? Waktu kejadian itu kan masih ikutin ke rumah sakit ya, itu ada. Makanya dia nahan KTP saya sih buat jaminan. Yang jelas kita akan lagi melayangkan surat undangan klarifikasi kepada pengemudi dari mobil Mercy ya, supaya kita mendapat penjelasan yang jelas dari kedua belah pihak sehingga kita bisa menyimpulkan terkait peristiwa yang terjadi, termasuk motif maupun penyebab terjadinya ini kecelakaan tersebut, seperti itu. Menurut pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada 7 kendaraan yang mendapat hak utama untuk didahulukan. Salah satunya ambulans yang membawa pasien ke rumah sakit. Itu sudah diatur ya untuk masyarakat yang mungkin dengan sengaja menghalang-halangi pergerakan dari kendaraan-kendaraan yang diprioritaskan. Itu ada aturan hukum yang mengatur bahwa mereka dapat dikenakan tindakan tilang juga ya untuk masyarakat yang tidak memberikan jalan itu. Pengendara yang tak memberi jalan kepada pengemudi kendaraan yang harus diprioritaskan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287 Ayat 4, yakni hukuman paling lama 1 bulan kurungan dan denda paling banyak Rp250.000.
Setiap dari kita tentu memiliki kepentingan masing-masing ketika hendak menuju suatu tujuan. Tetapi yang sangat diperlukan adalah kedewasaan ketika sedang berlalu lintas, supaya kejadian serupa tidak terulang. Maka menghargai adalah kunci supaya tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan akibat fatal. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.